Ada orang lain berkata 21, seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepada Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ini bukan berarti kalau orang tua kita meninggal lalu kita nggak boleh kubur. Kalau begitu salah. Maksudnya begini, ini ada ceritanya, ya. Orang Yahudi punya tradisi, saudara. Kalau seorang anak laki-laki, orang tuanya meninggal, supaya dia dapat warisan, maka dia harus ikut menguburkan, ikut menghadiri pemakaman orang tuanya, supaya dia dapat warisan. Jadi sebenarnya Yesus tahu yang dipikirkan oleh orang ini bukan soal dia menguburkan orang tuanya. Yang dipikirkan orang ini adalah supaya dia dapat warisan, dapat harta. Jadi yang dia pikirkan, tapi izinkanlah dulu aku menguburkan supaya saya dapat warisan. Lalu Yesus menjawab, ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Sebenarnya Yesus itu sedang berkata, kalau kau menurut aku, jangankan warisan lagi kau pikirkan, jangankan harta di dunia ini kau pikirkan, nyawamu sendiri pun harus diabaikan. Wah, berat. Jadi kalau nggak berani, lihatlah hari-hari ini, bagaimana orang bisa memikul salib kalau masih tersinggung saja mudah. Bagaimana orang bisa memikul salib kalau masih melukai, kalau masih buat masalah, kalau masih bikin huru hara, jadi biang kerok. Bagaimana kita bisa memikul salib kalau kita belum bisa mengasihi pasangan kita, keluarga kita? Bagaimana kita bisa memikul salib kalau kita belum menyangkali diri kita? Padahal Yesus bilang orang yang mengikut aku harus sangkal diri, pikul salibnya. Kalau tidak layak kita. Matius 10 ayat 34 sampai 39. Di situ dikatakan sebagai hal untuk memperjelas ayat yang kita baca di Lukas 14 tadi. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anaknya perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, itu maksudnya jika kamu tidak membenci, itu maksudnya kalau kamu mengasihi orang-orang itu lebih dari aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau anak-anak atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia memperolehnya. Jadi kita harus sungguh-sungguh paham, orang yang ikut Yesus harus berani kehilangan nyawa. Dalam Matius 10 ayatnya yang ke-39 ini, kata nyawa di situ saya sudah pernah jelaskan. Kata nyawa di situ dalam bahasa aslinya adalah suke. Yang artinya jiwa. Ya. Di dalam jiwa inilah terdapat apa? Pikiran dan perasaan. Jadi waktu Yesus berkata, kalau kamu mempertahankan
jiwamu, kehilangan nyawamu. Orang yang punya jiwa, pikiran, perasaan yang benar, dia akan melahirkan kehendak yang benar. Kehendak yang benar. Kehendak yang benar inilah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau orang mau ikut Yesus, dia harus berani mematikan keinginannya, mematikan perasaannya, mematikan pikirannya sendiri, dan mengenakan pikiran Kristus. Itu sebab firman Tuhan berkata, milikilah pikiran Kristus, supaya pikiran-pikiran itu melahirkan kehendak-kehendak yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau hari ini orang masih punya keinginan sama seperti orang-orang dunia, orang Kristen punya keinginan sama seperti orang-orang dunia, bagaimana meraih sebanyak-banyaknya di bumi, bagaimana supaya bahagia di bumi, sehingga dia lupa mempersiapkan hidup dalam kekekalan. Sementara dia tahu di dunia ini tidak ada kebahagiaan sejati, di dunia ini tidak ada kesuksesan sejati, di dunia ini tidak ada kemapanan. Justru dunia ini semakin hari akan semakin rusak, akan menuju kehancurannya. Bagaimana kau bisa berharap dunia ini akan lebih baik? Yesus sendiri berkata bahwa dunia ini akan diakhiri, dan menjelang diakhiri, dunia ini akan mengalami goncangan demi goncangan. Tapi orang Kristen masih salah. Orang yang banyak itu datang berduyun-duyun. Yesus bilang apa? Kamu kalau mau ikut aku, lepaskan dirimu dari segalanya. Dia pernah berkata kepada Petrus. Apa yang dikatakan kepada Petrus? Waktu dia bercerita dalam Matius 16 ayat 21 dan seterusnya, bahwa dia akan pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Lalu Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa sih yang dipikirkan Allah? Bagaimana manusia tidak mencintai dunia, bagaimana manusia siap dilepaskan dari segala ikatan dunia, bagaimana manusia siap dibebaskan dari segala keinginan menikmati dunia, supaya mereka tidak terikat dengan dunia. Kalau mereka terikat dengan dunia, mereka tidak akan bisa diubah. Kalau pikirannya sudah terikat dengan dunia, mereka tidak akan bisa diubah. Kalau mereka tidak bisa diubah, mereka pasti binasa sampai selama-lamanya. Maka lihatlah orang-orang hari ini, ada banyak orang yang sudah sampai di titik mungkin tidak bisa diubah. Bahkan ada banyak orang sampai mati sudah tidak bisa diubah, karena mereka terus melihara keinginan hawa nafsu mereka untuk menikmati dunia. Orang Kristen harus berani. Tapi kalau begitu Pak, gimana dong? Kita nggak boleh menikmati, boleh kau menikmati apa yang Tuhan berikan kepadamu, tapi kau menikmatinya pun harus memuliakan Tuhan. Kalau kau punya uang boleh makan enak, nggak boleh, tapi jangan marah juga kalau nggak nemu. Ya nggak? Karena ada gitu, jadi nggak jadi makan, gara-gara nggak ketemu makanan kesukaannya, kau udah terikat berarti. Anak orang stres, bahkan jadi gila karena cita-citanya tidak tercapai, kau terikat. Ada orang punya hobi, kalau dia tidak melakukannya, dia bisa marah, kau udah terikat. Ada orang punya hobi mengkoleksi benda-benda mahal, benda-benda berharga. Ada orang punya hobi mengkoleksi rumah. Ada banyak orang punya hobi mengkoleksi uang. Ada orang punya hobi mengkoleksi apartemen. Ada orang punya hobi mengkoleksi mobil. Yang kalau koleksinya
tidak bertambah sekali sebulan, dia bisa pusing. Ada orang yang juga hobinya lihat-lihat depositonya udah puas ya. Pokoknya kalau dia agak stres lihat depositonya angkanya, waduh nolnya makin banyak, senang nih.